Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan topik tentang Quantitative Strategy Planning Matrix atau disingkat QSPM. Sebelum kita melangkah ke materi, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri selaku moderator Nelia Gustiani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Martin Sagafa. Perkenalkan, nama saya Radia Rahma Utami. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Kertanding. Perkenalkan, nama saya Wali Sarwati. Baik, itulah tadi anggota kelompok kami. Untuk mengisikan waktu, kami langsung saja ke materi pertama. Namun sebelum itu ada pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengkaji analisis QSPM perencanaan kesehatan. Yang kedua, analisis QSPM terhadap kasus. Kepada pemateri pertama, Saudara Martinus Agapa, kepadanya saya persilakan. Oke, baik, di sini saya akan mulai materi pertama, yaitu mengkaji analisis QSPM perencanaan kesehatan. Selanjutnya, pengertian kuantitatif strategi planning matrix atau singkatan QSPM. Kuantitatif strategi planning matrix QSPM merupakan alat analisis dalam pengambilan keputusan analisis atau QSPM, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan internal dan eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Selanjutnya. Langkah-langkah menggunakan metode DSPM yaitu ada dua. Yang pertama, matriks eksternal faktor evaluation atau EFE. Wellen dan Unger mengatakan bahwa pengamatan mengenai kondisi lingkungan eksternal perusahaan harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang apa saja yang dimiliki dan juga ancaman yang ada di sekeliling perusahaan. Yang kedua, yaitu internal factor evaluation atau IFE. Wellen dan Unger menyebutkan bahwa pengamatan mengenai lingkungan internal sering disebut sebagai analisis organisasi yang menjadi perhatian dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya organisasi dan kompetensinya. Baik, materi dari saya sekian, waktunya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi pertama. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Radia Rahma Utami untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu analisis QSPM terhadap kasus. Kasusnya itu adalah analisis strategi pelaksanaan program rumah sakit tanpa deni. Selanjutnya, analisis faktor internal atau matriks IFE. Yang pertama itu adalah manajemen. Kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat sudah ada sebelum program RSTD diluncurkan, hanya berubah nomenklatur atau penamaannya saja. Yang kedua itu adalah operasional, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah pra-RS, yang kedua intra-RS, yang ketiga adalah pasca-RS. Yang ketiga itu adalah penelitian dan pengembangan. RSJD, Dr. Amino Gundo Hutomo belum memiliki tim lead bank untuk memonitoring evaluasi disesuaikan dengan masing-masing bidang atau bagian yang menjalankan kegiatan. Nah, yang keempat itu adalah sistem informasi manajemen. Untuk sistem informasi manajemen RS dipegang oleh Humas, namun untuk pengelolaan kegiatannya dipegang oleh bidang pelayanan medis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemateri kedua. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ketiga kepada Saudari Sri Rahma Utami. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya tabel matriks evaluasi faktor internal atau IFE. Untuk analisis faktor internal digunakan matriks IFE atau internal factor evaluation
perkembangan tren ekonomi saat ini mempengaruhi pelayanan kesehatan. Sektor perekonomian Indonesia juga turut berdampak akibat COVID-19. Yang kedua, lingkungan sosial demografi. Sasaran program RSTD yang sudah terjangkau oleh RSDD antara lain siswa SMA atau SMK, lansia, masyarakat miskin, atau dapat diukur keberhasilannya melalui program desa dampingan. Yang ketiga, politik hukum. Sampai saat ini belum terdapat peraturan payung yang mengatur terkait pelaksanaan program RSTD. Dan yang keempat, kemitraan. Untuk kerjasama lintas sektor sudah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Irato. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut merupakan tabel matriks evaluasi faktor eksternal atau tabel matriks EFE. Untuk jumlah nilai tertimbang di faktor eksternal bernilai positif, yakni 0,55. Hal ini berarti pihak RS dapat memanfaatkan peluang yang ada dan dapat menghindari ancaman dalam pelaksanaan program RSTD. Dengan peluang terbesar yaitu sudah terjalinnya kerjasama lintas sektor antara RSDD dengan instansi-instansi terkait. Sedangkan untuk ancaman terbesar dalam pelaksanaan program RSTD sampai saat ini adalah pandemi COVID-19, di mana terdapat aturan pembatasan kegiatan langsung yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya, matriks ISPM. Berdasarkan hasil dari perhitungan matriks ISPM, didapatkan nilai TAS atau Total Attractive Score yang tertinggi sebesar 6,0, yaitu alternatif strategi menyamakan persepsi pemahaman dan sikap mental yang positif bagi para direksi, manajerial, dan petugas rumah sakit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.